Itu si Ahmad nggak ada rasa segan dan takut sama kita ini. Mana mungkin dia takut? Dia kan anak muridnya si Kuntet, pembantu setianya. Iya, tapi mayat orang yang bersekutu dengan iblis itu sangat bau dan akan membawa sial kampung kita ini. Bagaimana menurut bapak-bapak dan saudara-saudara ini? Kalau kita cegah saja pemakaman manusia laknat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya ikut mengantar? Silakan. Ini jenazah Kuntet. Bu, siapa yang ngajan ke mayat ini? Sebaiknya dari pihak keluarga. Jangan Bapak. Bapak tidak siap. Dan lagi Bapak bukan keluarga. Saya juga bukan keluarga, Pak Haji. Nyi Sariah ini tidak punya sanak famili di sini. Nyi Sariah sama suaminya ini dari keluarga pendatang. penduduk di sini tidak perlu mengantar. Saya kepala rukun kampung di sini khawatir kalau ada mayat tidak dikuburkan itu bisa busuk, bisa bau dan malah bisa menyebarkan penyakit di sini. Dan itu sudah saya sampaikan sama penduduk kampung di sini. Apa reaksinya? Apa? Tidak respon. Terpaksa saya membujuk 4 penggotong keranda itu dengan upah yang besar. Siapa yang bayar? Saya. Kenapa Pak Haji persoalkan benar masalah ini? Saya ini cuma menolong. Kenapa tidak memakai uang Pak Kuntet? Niat saya menolong, Nyi. Uang Kuntet? Saya tidak pernah terima uang dari hasil prakteknya Pak Haji. Bahkan peti uangnya itu tidak pernah disimpan di rumah, tapi disimpan di ruang prakteknya. Saya tidak pernah mau terima uang dari hasil penderitaan seseorang, Pak Haji. Malah saya ingin menyerahkan uang itu ke panti sosial. Uangnya ada di mana? Di rumah saya. Di rumah kamu? Kenapa bisa begitu? Saya ingin menyelamatkan Pak Haji. Menyelamatkan dari apa? Dari maling, dari rampok. Dan malah saya dengar penduduk kampung di sini akan membakar rumah praktek Pak Kuntet. Ada apa ini, Jalur? Pak Haji sudah ada di sini rupanya. Ikut mengantarkan pemakaman manusia laknat ini. Iya, kenapa? Sebenarnya Pak Haji ada di pihak Yahman atau warga masyarakat desa ini? Ya, tunggu. Bapak kurang mengerti. Kalian mau apa sebenarnya? Yang kami mau, bangke si Kuntet ini jangan dikubur di kampung ini. Haram! Dengar, dari pihak kelurahan dan dinas pemakaman sudah mengizinkan.
Dan ini ada suratnya. Ini, mau baca? Baca! Baca! Tidak perlu. Maksudmu, mayat ini tidak boleh dikubur? Ya, Dibiarkan di situ? Tidak boleh dikubur sampai membusuk? iya. Itu kan ada si Yahman. Dia kepala kampung di sini. Biar dia semuanya yang urus. Bawa ke tempat lain dan jangan dikuburkan di sini. Betul! Saya baru tahu kalau kamu itu kejam, Jalut. Saya? Siapa yang lebih kejam? Saya atau mayat ini selama dia hidup? Yang menteror desa ini dengan teluh-teluhnya. Kamu? Saya, Pak Haji. Ya. Kamu kejam seperti Fir'aun. Kamu tahu, Fir'aun itu menyiksa orang hukuman. Karena merasa belum puas menyiksa orang hukuman sewaktu masih hidup. Ketika sudah menjadi mayat pun, dia masih menyiksanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi, Pak? Pada malam harinya, mayat itu mendatangi Fir'aun di kamarnya. Jadi yang datang ke sana rohnya apa setannya, Pak? Mayat. Mayat dalam kondisi yang sudah membusuk. Penuh cacing, belatung, mendekap tubuh Fir'aun yang sedang tidur bersama sendirinya. Kamu mau? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Enggak. Pak Haji, Ya. apa tanpa azan bisa dikubur, Pak Haji? Di Islam? Sholat? Tidak, Pak Haji. Bapak nggak pernah sholat. Kalau tidak sholat, apa tidak boleh diajankan, Pak Haji? Subhanallah. Hanya Allah yang tahu. Tapi hari semakin gelap. Apa tidak sebaiknya kita tutup saja? Nia, dengar Nia. Nisariah membiarkan peti uang itu di dalam rumah praktek Pak Kuntet. Nisariah tidak ingin memiliki uang itu. Ya, Akang ini kan masih jadi ketua rukun warga di sini. Jadi ya, berkewajiban melindungi semua warganya, termasuk Pak Kuntet. Sekalipun dia tidak disukai oleh warga di sini, karena dia dituduh sebagai dukun santet lah, dukun teluh lah. Di mana-mana kalau ada provokator di dalam masyarakat, orang yang dituduh dukun santet, dukun teluh, itu biasanya matinya terbunuh. Ya. Ya. Tapi Pak Kuntet tidak. Dia mati tanpa sebab. Kamu nggak usah takut. Pak Kuntet sudah mati dan tidak bakal hidup lagi. Anak kita juga sudah mati, Kang. Atika tidak mungkin hidup lagi. Tidak bisa Kang ganti dengan uang yang ada di dalam peti itu. Nyawa tidak bisa diganti dengan uang, Kang. Sebanyak apapun jumlahnya. Iya, tapi
Dia sudah membayar dengan nyawanya sendiri, kan? Tidak sebanding. Kenapa nyawa dia harus ganti? Kenapa dia nggak ganti nyawa Atika dengan nyawa istrinya, nyawa anaknya? Kenapa? Jangan ngaco kamu. Lebih baik Akang bunuh anak si Kuntet itu daripada Akang pulang bawa peti berisi uang hasil dari nyantet, dari ngeluh orang, Kang. Orang dan anak-anak kampung yang disantetnya itu semuanya mati, Kang. Mati. Bunuh anak itu, Kang. Bunuh. Siapa? Ada apa, Mak? Ada suara yang memanggil-manggil emak. Suara panggilan itu lagi, Mak. Iya. Siapa? Dia ada di depan pintu, Mak. Siapa? Bapak, Siapa yang membongkar kuburannya dan membawa mayatnya ke sini? orang-orang yang memusuhi Bapak, Mak. Semua orang memusuhinya. Semua orang ingin dia mati. Sekarang Bapak sudah mati. Nggak ada lagi orang yang bernama Kuntet Tilaga. Mereka takut, Bayu. Sudah larut malam. Kenapa nggak besok aja, Pak? Bapak harus memeriksanya di malam hari. Kalau begitu biar saya ikut Bapak. Mak nyangkut, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, kita masuk saja. Ya, ya, ya. Tarik, tarik, tarik. Ya.
tidur, apa memang tidak ada orangnya ya, Pak? Ada yang ngebongkar, Mak. Iya, dibongkar orang. Ayo kita kuburkan lagi. Iya, Mak. Buka iketannya yuk. Yang ini. Assalamualaikum. Siapa itu? Berhenti! Berhenti! Gus, biar, jangan dikejar. Bapak yakin Nyi Sariah tidak ada di rumah. Dia berada di pekuburan. Mau apa dia malam-malam begini di kuburan? Goresan tanah menunjukkan ada suatu benda yang digeret keluar. Benda? Iya, mayat Kuntet. Sudah selesai. Kamu ambil bunga dan taburkan. Iya, Mak. Mak, ada orang. Awas, Mak. Awas. Mana senternya yuk? Hati, Mak. Nyi Sariah, jangan, jangan. Sabar, Nyi, sabar. Ya Allah, Kang Yahman, Pak. Jangan, jangan di situ. Sabar, Nyi. Sabar, sabar. Ya, sabar. Astagfirullahaladzim. Kang Yahman, Kang. Gus, jangan kejar. Biarkan saja. Tapi itu dia. Dia. Tapi itu. Tolong ya. Kang! Kenapa, Kang? Jangan, Kang! Dia tidak bersalah, Pak. Pak Haji bisa cerita secara kronologis? Harus diceritakan dari awal. Bisa. Nyi Sariah, Pak. Bisa dimulai, Nyi? Mungkin baru besok saya bisa mengurus surat-surat ini. Ya, saya kepala rukun kampung di sini. Itu sudah kewajiban saya, Bu. Tentu saja ada ongkosnya, Pak. Saya harus bayar berapa? Ah, nggak usah, nggak usah.
Kung kanjuan di mangelenotan. Nama Nyi Sariah, suami Kuntet Dilaga, anak Bayu. Baru punya anak satu ya, Nyi? Saya juga punya anak satu, perempuan Atikah namanya. Bu, tempat tidurnya disimpan di mana? Di sini. Berapa yang harus saya bayar, Pak? Nama saya Suyahman. Pak Yahman. Panggil saja Pak Man begitu. Berapa? Tugas saya ini tugas sosial, jadi terserah Nyi lah. 200.000 cukup. 200.000? Kurang? Tidak, tapi bolehlah. Bolehlah, terserah Nyi lah. Sebetulnya surat-surat ini nggak pakai tarif, paling-paling buat beli bensin. Soalnya saya kalau ke kelurahan itu naik motor. Pak Kuntet itu usahanya apa ya, Nyi? Tabib. Dokter? Bukan, dia tabib. Ya, tapi orang yang ngobatin orang begitu kan? Iya. Segalanya, penyakit segalanya begitu? Iya. Lumpuh? Apa saja. Tanya saja sama orangnya. Wah, kebetulan ini, Nyi. Saudara saya ada yang kena lumpuh. Apa itu namanya? Stroke kali ya? Stroke. Istri Pak Kuntet menyuruh saya datang ke sini untuk ngobati paman saya ini. Oh, kamu toh yang bernama Suyahman. Betul Pak, saya Suyahman Pak. Saya kepala rukun kampung di sini. Dan kebetulan saya yang ngurusin surat-surat pindah Bapak dan keluarga di sini Pak. Saya? Pindahan saya? Iya Pak. Sekarang saya pengen ngobati lumpuhnya ini. Tapi saya ini bukan tabib seperti Pak Kuntet. Maksud saya orang sakti begitu, Pak. Jadi percaya bahwa aku sakti mandraguna? Percaya Pak, betul Pak. Saya percaya betul. Iya benar. Betul Pak. Yang benar. Sumpah betul Pak.
yang betul. benar. Betul, Pak. Pak Kuntet itu seperti dewa. Seperti wali. Seperti orang jahat, Pak. Bener, Pak. Siapa yang berani duduk di situ kalau bukan orang yang ilmunya tinggi? Sumpah. Sumpah, Pak. Saya tidak bohong. Sumpah. 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 Kalau saya bohong, saya bisa celaka. Sumpah. Saya tidak bisa buka lagi. Bagus. Sekarang obati pamanmu itu. Iya, Pak. Iya. Bagaimana? Sebentar. Ambil air minum untuk Bapak. Ambil air minum itu. Ngendiono mati pelinang. Kasih, suruh minum setengah gelasnya. Donyo maleman. Dan yang setengah gelasnya borehkan pada kedua kaki dan tangan pamanmu yang lumpuh itu. Suyahman. Iya, Pak. Tetap Bapak waneng. Iblis lanat lah ketaging bumi jalan-jalan jagat pan semanin kacalan. Ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Suruh pamanmu itu berdiri. Berdiri. Ya. Berdiri. Ya. Berdiri. Berdiri. Man, aku sembuh, Man. Sembuh. Kandane kang sekarang adung. Paman sembuh. Paman sembuh. Hei, paman saya sembuh. Paman saya bisa berdiri. Kemari, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Ibu takut. Enggak apa-apa. Kemari, Bu. Takut. Ya, kemari, Bu. Kemari, Bu. Jangan. Jangan.
Taburkan air itu ke bekas lukanya. Iya, Pak. Hmm. Mak! Sembuh, Mak! Mata! Mak sudah sembuh, Mak! Orang-orang yang berobat itu dan mendapat penyembuhan sesungguhnya adalah orang-orang dari tempat kami sebelumnya, dan mungkin menyebar berita ke tempat lain mengenai keberhasilan penyembuhan yang dilakukan oleh suami saya. Sehingga orang-orang yang berobat semakin ramai. Sakit. Takut, Takut, Mak. Takut, Mak. Sakit. Sakit, Mak, takut, Mak. Sakit, Gimana? Begini, Pak. Hari ini banyak yang berobat, Pak. 40% mereka datang pakai mobil-mobil mewah. Apa saya bilang? Pak Kuntet itu membawa rezeki buat kalian. Alhamdulillah lah, Pak. Tapi ada satu yang saya sesalkan. Apa, Pak? Penduduk kampung ini tidak respon, tidak hiraukan keberhasilan pengobatan Pak Kuntet. Saya ini khawatir kalau penduduk kampung ini celaka. Tapi kamu percaya kan kalau Pak Kuntet itu seperti wali, iya kan? Saya percaya, Pak. Pak Kuntet itu hebat. Dia memang wali, Pak. Nah, maaf, Pak. Saya mau kasih yang setoran kemarin. Kebetulan setoran hari ini, Pak. Belum waktunya, Pak, saya kasih. nanti saja banyak orang. Kamu jangan datang lagi ke rumah ini hanya untuk ngabari kalau wali kamu itu sakit. Saya itu nggak ngabari, cuma ngasih tahu kalau ada saudara yang sakit, anak istri, jangan dibawa ke dokter, bawa ke Pak Kuntet. Pak Kuntet itu orang sakti, wali. Pergi kamu. Kita ini orang beriman, tidak harus percaya sama dukun-dukun. Dia itu bukan dukun, dia tabib. Tabib itu sama dengan dokter. Kamu harus tahu, Jarot. Kamu pergi kamu. Sabar, Pak. Kamu harus percaya, Jalur. Mamang saya sakit lumpuh, diobatin Pak Kuntet, dia langsung bisa jalan, malah bisa lari. Dan kamu harus percaya, saya kepala kampung di sini, sumpah. Mamang kamu bukan orang sini, ya, Man. Orang sini tidak ada yang percaya sama dukun. Pergi kamu. Awas kamu, Jalut. Bahaya kamu, Jalut. Bahaya apanya, Mas? Bahaya apa? Tidak ada bahaya apa-apa. Saya dengar barusan kamu ngomong begitu. Apa iya? Saya tidak omong apa-apa. Permisi. Sebentar. Kamu harus bertanggungjawabkan ucapan kamu tadi. Saya ngomong apa? Saya tidak omong apa-apa. Ngomong apa lagi kamu, ya, Man? Ngomong apa, ya, Man? Tadi kamu nyumpain Kang Jalut, kan? Enggak. Apa maksudnya? Enggak. Supaya Kuntet telur saya. Enggak. Supaya Kuntet nyatet saya begitu. Kamu jangan macem-macem, ya, Man. Awas kamu, Jalut. Kamu jangan main pukul begitu. Rasakan pembalasanku. Pak Kuntet bisa marah sama kamu. Pak Kuntet bisa marah sama penduduk kampung sini. Kamu harus tanggung jawab. Dan juga kau, Roman.
Kamu juga. Apa kamu? Dek, Gus. Pak Man. Apa kabar? Baik, Pak. Loh, dari mana saja? Dari dokter. Loh, siapa yang sakit? Anak-anak. Loh. Ibu. Selamat sore, Bu. Kalau ada yang sakit, jangan dibawa ke dokter. Bawa ke Pak Kuntet. Pak Kuntet itu dukun, bukan sembarang dukun. Tapi tabib. Tabib itu lebih daripada dokter. Wah, segala penyakit bisa disembuhkan dalam tempo 5 menit. Wah, Pak Kuntet memang hebat. Mamang saya itu kan sakit lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Itu langsung bisa jalan, malah bisa lari-lari. Kalau nggak salah, obatnya bukan berupa pil atau jamu ya, Pak? Tapi air keringat. Betul, keringat, tapi manjur. 1 gelas keringat begini, separuhnya diminum, separuhnya diborehkan pada yang sakit. Kalau yang sakit sini ya sini, kalau perut ya perut di sini, kalau kaki ya kaki. Dekos, tunggu. Pak Man, air keringat itu najis, Pak Man. Loh, sebentar, tunggu. Dekos, stop, tunggu. Tunggu, Dekos, tunggu. Asal tahu saja ya, ini bukan keringat sembarang keringat, tapi keringat wali. Kegagalan Suyahman mempromosikan kesaktian suami saya kepada masyarakat setempat membuat Kang Kuntet semakin terobsesi untuk menjadi seorang wali. Seperti yang digembar-gemborkan Suyahman. Apa yang dilakukannya, Nyi? Dia berhenti melakukan praktek pengobatan. Tapi Suyahman masih mencari keuntungan dengan menjual keringat Kang Kuntet yang dicampur dengan air. Udah nih. Diaduk, campur. Deh, apa lagi nih? Kotak uang. Kotak uang kecil saya mana? Lah, kemarin Bapak yang naro. Saya ya? Iya. Oh, itu dia. Awas, minggir. Sekarang kamu ikut saya, ini dibawa keluar. Ayo, angkat. Kalau kagak ada Kuntet aja. Awas, minggir. Ya, sabar. Sebentar. Ini. Sabar, iya. Ya, sebentar dong, sabar. Ini begini ya, coba dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini berhubung obat keringatnya tinggal sedikit, jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus antri. Antri turun ke bawah semua. Dir, tolong atur. Atur. Pak. Bentar, dengar. Sebelum saudara-saudara ambil air, harus memasukkan dulu uang di dalam kotak ini, ngerti? Ya. Ayo. Bapakmu di mana? Tadi pulang sekolah, Bayu melihat Bapak di atas bukit. Teman-teman bilang, Bapak orang gila.
Ya ampun. Mau apa kamu masuk ke sini? Capek. Aku mau tidur. Tidur di ruang praktek aja. Kamarnya jadi bau busuk dari badan kamu. Bau sekali. Aku baru bisa mandi di bulan ke-7 kan. Siapa suruh? Ini sudah perjanjianku dengan Mbah Gulung. Dengan begitu, aku akan mencapai kedikdayaan setara wali. Kamu ini bukan wali, tapi manusia biasa. Siapa bilang? Siapa bilang aku bukan wali? Siapa bilang? Kau tahu, dengan keringatmu yang kau bilang bau busuk, aku bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kita akan banyak uang, kita akan kaya. Saya nggak perlu kaya dengan cara begitu. Saya masih ada uang simpanan di bank untuk biaya makan dan sekolah Bayu. Pakai uang saya sajalah, Nyi. Ada dalam peti. Kau bisa ambil seberapa kamu mau. Tidak. Oh, kenapa? Haram. Ya, terserah kamu aja. Jangan tidur di situ. Capek. Aku mau tidur. Ya, tapi jangan di sini. Ini kamarku. Kau istriku. Aku pingin kamu menemani aku tidur. Sekarang. Tidak mau. Akang sudah lama tidak menjadi suami saya. Dia akan menjadi wali. Aku memang akan jadi wali. Nyi. Wali tidak bau dan kotor. Yang bau dan kotor itu iblis. Syariah! Bapak nggak boleh masuk sini. Badan Bapak bau. Bau.
Bagaimana keadaan istrimu? Baik-baik, Pak. Kamu sudah tidur? Sudah, Pak. Tapi saya terbangun, Pak. Rupanya Pak Kuntet mengontak saya ya. Saya merasa ada bisikan supaya saya datang kemari malam-malam begini, Pak. Bisikan. Bisikan. Istrimu sudah tidur? Saya tidur sendirian, Pak. Istri saya tidur sama anak perempuan saya di kamar yang lain, Pak. Kamu punya anak? Punya, Pak. 1 perempuan. Bagus. Bagus. Terima kasih, Pak. Sebetulnya saya ini pengen omong, Pak. Ngomong aja. Ngomong. Begini, keringat saya ini kan tidak manjur, Pak. Tidak seperti Bapak. Tapi orang-orang mengira keringat saya ini manjur seperti Bapak. Saya ingin seperti Bapak. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Pak. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Apa? Saya ingin seperti Bapak. Patuhi aku. Saya patuh. Sumpah. Ada apa? Mbah Gulung datang kemari. Manusia aneh itu ternyata Mbah Gulung, gurunya. Sesudah itu, apa yang terjadi? Bulan ke-7 hampir tiba. Kau harus memenuhi janjimu. Jika tidak,
kau akan mati sebelum bisa ditunda kematian sampai akhir zaman. Sebab matimu adalah hari kiamat. Paham? Paham. Jika kau mati belum selesai urusan, maka jasadku tidak bakal diterima bumi. Sesudah itu, terjadilah perubahan. Hei, kamu mau main apa mau melamun? Tentu dia mau main. Dia nggak melamun, tapi nggak ngeliat bapaknya. Ngapain bapakmu yuk? Bersemedi kali ya. Kalian juga mesti tahu, bapaknya Bayu itu orang sakti. Itu siapa? Pak Yahman. Dukun, ya kan yuk? Dukun sakti, betul kan yuk? Bukan dukun sembarangan. Bapakmu gila ya? Semati kok seperti burung bangau. Ayo kita mainnya. Ayo kita main. Bapakmu itu memang orang sakti kan? Iya, tapi papaku udah nggak itu lagi, Dit. Papaku udah berhenti ngobatin orang. Jadi, apa yang dilakukannya sekarang? Ya, saya juga khawatir yang dikatakan Jodat benar. Gila. Ya, kata Mak, Papa udah nggak mandi 7 bulan. Kenapa? Mak bilang, Papa kepingin jadi wali. Mari, Bu. Silahkan, mangga. Apa kita masih jauh, Pak? Enggak. Itu tuh, di atas. Loh, kita naik ke atas? Iya, iya, mangga. Bentar, Pak. Ikhlas. Ikhlas. Siapa? Madu. Ita. Tetangga saya. Lebih cantik mana dengan kamu? Lebih muda.
Kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Kita bisa teruskan setelah sholat Zuhur, Nyi. Bisa dimulai, Nyi? Bayu, anak saya. Ada di rumah anak saya, aman. Adit, cucu saya, teman sepermainannya. Tentunya, dia tidak perlu tahu persoalan ini. Bapak saya yang salah. Saya kasihan sama emak. Iya, tapi sudahlah, masyarakat di sini pun sudah memaafkannya. Bapak saya gila. Mau bilang, cuma orang gila yang ingin jadi wali Allah. Mana bisa? Para kiai yang ibadah dan amalnya banyak, nggak ada yang jadi wali. Paling-paling cuma gelarnya aja sebagai mubalik dan manusia bijak. Apalagi bapak nggak pernah sholat. Kata emak, itu terjadi 10 tahun yang lalu. Seorang teman bapak ngajak bapak ke jalan musyrik. Mereka berdua mengunjungi sebuah gunung, menyembah, bersujud, meminta sesuatu dari makhluk yang bernama Bagulung. Nah, menurut cerita emak, bapak kepingin seperti Bagulung itu. Kekal, abadi, berumur panjang, seperti Highlander lah. Teruskan, Nyi. Suruhan siapa ini? Diam. Ibu diam di sini. Masuk. Bangun. Antar aku ke dukun itu. Tolong, Pak. Mereka memukuli saya, Pak. Tolong, Pak. Goblok semua. Kerja gitu aja nggak becus. Kamu bisa patuh dan setia. Iya.
Betul. Sumpah. 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 Kalau begitu, 1 dari 7 butir telur itu milikmu. Aduh. Jangan. Stop. Berhenti. Jangan. Stop. Stop. Aduh. Stop. Stop. Berhenti. 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 Stop. Ada apa sih, Pak? Nggak tahu ini. Siapa malam-malam teriak-teriak? Mungkin kaget orang aja. Ayo. Stop. Berhenti. Ada apa, Kang? Ya, Man. Malam-malam begini lari-larian kayak dikejar setan. Astagfirullahalazim, ya Man. Ngapain tuh si Yahman? Ngomong apaan dia, Kang? Ngomong, teriak. Tapi ternyata Suyahman tidak berdaya. Dia tetap menjadi pengikut Kang Kuntet, bahkan telah menjadi budaknya. Sebab setelah seminggu kematian putrinya, putranya Jalut yang bernama Jodat juga meninggal dalam kondisi yang sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Kamu Yahman, Kang Jalut bisa dihukum. Kang Jalut, saya tidak peduli. Dia telah membunuh anak saya. Bukan dia, bukan itu Yahman, kan? Dia murid kuntet yang harus dihabisi. Kuntet! Keluar kamu! Nyai Syariah! Mana dukun itu? Dukun? Ya, suamimu! Si Kuntet dulu keluar! Ya, keluar! Hei dukun santet! Keluar kamu! Keluar! Di mana dukun itu sekarang? Dia nggak ada di sini. Dia nggak pernah tinggal di rumah ini. Iya, di mana? Kamu jangan sembunyikan dia ya. Bakar saja rumahnya, biar dia keluar. Dia pasti sembunyi di rumah belakang. Baik, kalau begitu sebagian ikut saya ke belakang. Ayo! Dia ada di atas bukit. Di mana? Di atas bukit. Apa ada yang mati dan terluka? Semua terluka. Yang mati? Tidak ada yang mati. Tetapi ada beberapa orang yang patah kaki dan patah tangan. Pak Haji tahu? Ya, saya baru datang dari Jakarta dengan maksud menjenguk cucu. Tetapi Kusna menentu saya memberitahukan ada sesuatu hal yang serius yang terjadi di kampung tempat tinggal mereka. Punten teh, perkenalkan saya Kusna. Bapaknya Adit, Nak? Iya betul, saya papanya Adit. Dan ini Bapak Haji Damiri, mertua saya. Beliau baru saja datang dari Jakarta. Dan saya sengaja mengajaknya ke sini untuk dapat bertemu dengan Pak Kuntet, suami Teteh. Oh, tapi Pak Kuntet tidak tinggal di rumah ini. Dia selalu berada di ruang prakteknya.
Ada yang ingin ketemu. Siapa? Damiri, Haji. Ada apa maksudnya? Mau memperingatkan kamu untuk tidak mengambil jalan sesat. Jalan sesat. Jalan sesat. Apa itu? Apa? Keluar dari syariat. Ya. Apa itu syariat? Aturan agama. Tidak perlu aturan untuk bisa meraih dan menguasai kesempurnaan. Benda hidup itu mati atas kehendakku, Haji Damiri. Kamu juga bisa mati. Setiap ciptaan Allah akan mati. Tapi tidak aku. Tidak aku, Haji Damiri. Aku akan meraih keabadian. Keabadian. Keabadian cuma ada di akhirat. Kehidupan setelah mati. Aku akan ke akhirat dalam keadaan hidup. Itu cuma berlaku kepada makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Dan Allah tidak memberikan itu kepada manusia, melainkan kepada iblis atau makhluk setengah iblis yang disebut Dajjal, seperti kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Berhenti. Mak. Bayu.
Kayaknya ada yang bongkar, Pak. Bukan dibongkar. Dia benar-benar tidak diterima bumi. Jadi mayatnya kemana Pak Haji? Cari, cepat dicari. Ayo. Iya. Hei, ada apa itu? Kita ke sana. Ayo. Ada apa, Kang? Ada apa? Ada apa, Kang? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa ini? Hah? Ada muka sebelah. Bukan. Itu si Ahman. Ayo cari. Jadi yang kita cari mayat apa Suyahman, Pak Haji? Dua-duanya. Ayo cari cepat. Ya Allah, Pak Haji, ada kebakaran Pak Haji. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Mayat siapa Pak Haji? Mayat Kuntet bersama muridnya. Suyahman, Pak. Iya. Allah telah mencarikan jalan buat Kuntet dengan membakarnya daripada harus diterak bumi. Sedangkan Suyahman adalah satu gambaran dari manusia yang tipis iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saja rembulan dan bumi tiada lagi berputar mengitari mentari, alam semesta tiada artinya, semua akan musnah kembali seperti semula. Siang akan